Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sampaikan, kita ungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, kehidupan, terutama kita masih memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan kewajiban kita dan juga di dalam melaksanakan segala keperluan kita yang sifatnya kehidupan, sunnatullah, aktivitas di dunia kita, dan juga dalam rangka kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memenuhi makanan panggilan rohani jiwa kita, ukhrawi kita, yang insyaallah mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, menjadi amal, menjadi ujungnya yaitu kepada peningkatan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah sebaik-baik bekal yang akan kita dapatkan untuk menuju kebaikan bekal untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, salawat serta salam juga kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya bagaimana kita bisa mensuri tauladani, kita bisa mencontoh apa yang kita mampu, apa yang kita laksanakan, agar kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita dengan sebaik mungkin dalam arti yaitu sesuai dengan kapasitas kita, kondisi, keadaan kita, tetapi kita juga memperjuangkan untuk berusaha, berupaya agar senantiasa kita menjadi muslim yang baik, muslim yang kafah, ibadahnya, akidah juga yang pasti tidak menyimpang sedikit pun, dan segala aktivitas kita yang menuju kepada muara akhlakul karimah. Jamaah Jumat rahimakumullah, masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu, ya tepatnya mungkin 1 pekan lebih, kita sudah melalui akhir daripada bulan kalender Hijriah. Hari terakhir atau di dalam bulan Hijriah, yaitu yang diawali dengan ditandai awal tahun, yaitu di dalam tahun kalender Hijriah, yaitu bulan Muharram, yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita di waktu awal-awal bulan Muharram, waktu-waktu terbaik. Dan marilah kita renungkan apa arti dari pelajaran waktu-waktu yang sudah kita lalui setahun yang lalu, yang bisa kita ambil hikmah, ibroh, hal-hal yang bermanfaat yang harus kita tingkatkan, yang harus kita tinggalkan, dan juga senantiasa tentunya kita menuju kepada perbaikan diri. Masyarul muslimin rahimakumullah, pelajaran yang terbesar yang bisa kita dapatkan ialah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita
untuk melakukan muhasabatun nafsi atau muhasabah diri atau introspeksi diri kita secara total. Berupa dengan dasar keimanan kita, keislaman kita, ibadah, akhlak, pergaulan, ilmu, kewajiban, tanggung jawab, manajemen kehidupan kita, waktu, lifestyle kehidupan kita, dan semua hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita selama setahun sebelumnya, yakni tahun bulan Muharram tahun yang lalu 1443, dan kita sekarang sudah menjalani tahun 1444 Hijriah. Dan sesungguhnya muhasabatun nafsi itu adalah kunci utama di dalam kehidupan kita. Dengan muhasabah kita dapat mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, apa saja kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita, dan kelemahan kita perbaiki, kelebihan kita tingkatkan di dalam hal apapun, serta tentunya perencanaan waktu aktivitas apapun yang akan kita laksanakan, yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Dengan introspeksi atau dengan muhasabatun nafsi, kita mampu menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di masa lalu kita, dan kita bisa meningkatkan kualitas diri kita pada hari ini dan juga di masa yang akan datang. Dengan muhasabah juga hidup kita akan berkembang terus menuju ke arah yang benar, ke arah yang lurus, ke arah yang lebih baik. Bahkan kita bisa mengetahui hakikat dan persoalan diri kita secara pasti. Amal-amal yang kita lakukan, berkurang atau bertambahnya kapasitas diri kita, serta tentunya bekal menuju perjalanan akhirat kita yang sangat penting dan sangat teramat panjang yang pasti kita akan lalui. Dan muhasabah ini juga adalah kekayaan yang harus kita miliki, sebuah energi, bukan hanya metode, tetapi ini adalah kewajiban kita, karena sangat penting di dalam menjalankan kehidupan ini. Karena itulah pernah suatu hari Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tujanu. Timbang-timbanglah amal kamu sebelum amal kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersiap-siap menghadapi suatu hari di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar kelak, dan di sana Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap semua yang kita imani, semua yang kita lakukan, yang kita yakini, yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan secara detail dan rinci, yang tak sedikit pun terlewatkan dan terlupakan. Mungkin CCTV di dunia masih bisa diakal-akali, masih bisa diedit, masih bisa tentunya diakal-akali dengan teknologi kejeniusan manusia, hal-hal yang lainnya. Itulah dunia. Tentunya itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang mungkin yang berbuat zalim, orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Tetapi catatan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya di dalam ketentuan atau di dalam keterangan yang diwakili oleh malaikat-malaikatnya yang mencatat amal baik dan buruknya, amal baik dan amal buruk manusia tidak akan terlewat sedikit pun catatan yang akan dituliskan di dalam tinta sejarah amal kehidupan kita. Dan ini harus kita yakini. Maka oleh karena itulah salah satu tentunya fungsi agar kita dengan muhasabatun nafsi ini, muhasabah diri ini, tentunya kita bisa mengetahui arti dari segala arti kehidupan kita menuju, dan sekarang kita sudah berada di posisi mana di dalam kehidupan kita. Masyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 perkara yang perlu kita hisab, yang perlu kita hitung-hitung di dalam kehidupan ini. Yang paling utama, yang pertama adalah masalah din kita, yaitu agama kita, yakni al-Islam.
Yang pertanyaan-pertanyaan ini pantas kita arahkan pada diri kita, yaitu diantaranya bagaimana, sudah sejauh mana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama kita. Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber utama ajaran agama kita. Dan yang selanjutnya yaitu selain bagaimana kita bisa mengamalkan dinul Islam, agama kita, lalu sudah sejauh mana, sebesar apa kontribusi perjuangan amal kita di dalam mengembangkan, di dalam memperjuangkan ad-dinul Islam ini. Tentunya terkait masalah ad-din ini kita harus selalu menanamkan dalam diri kita spirit dan semangat belajar dan terus belajar. Karena dinul Islam itu adalah ilmu. Sedangkan ilmu tidak akan didapat kecuali dengan belajar dan mempelajarinya. Para ulama pun telah merumuskan bahwa di dalam ilmu Islam itu dengan rumusan yang sangat ilmiah, detail dan sangat sistematis sehingga mudah memahami dan mengamalkannya. Secara umum, ilmu terkait dengan Islam yang harus kita pelajari dan amalkan mencakup imaniyah kita, akidah kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermuara kepada akhlakul karimah, muamalah, keluarga, dan juga syariah yang tentunya sebisa mungkin di dalam diri kita laksanakan. Adapun yang berkaitan dengan sistem-sistem kenegaraan sekarang ini mungkin ada yang bisa kita ikuti, ada juga yang mungkin bisa kita hindari. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang kedua yaitu masalah dunia kita, masalah kehidupan kita. Di dalam masalah kehidupan dunia ada 3 hal juga yang perlu kita hisab. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini? Apakah kita mencintainya atau sangat mencintainya dan menjadikan tujuan hidup kita? Ataukah dunia ini hanya sebagai fasilitas kehidupan saja, termasuk semua yang kita miliki, uang, rumah, kendaraan, dan apapun sarana kehidupan kita? Tentunya jangan sampai itu terlalu dicintai melebihi kecintaan kita tentunya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kehidupan akhirat kelak. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa juhud pada dunia adalah kunci mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Boleh harta di tangan sebesar sebanyak apapun, tetapi tidak dimasukkan ke dalam hati kita. Tentunya harta dunia itu sangatlah diperlukan untuk perjuangan. Tetapi jangan sebaliknya, ketika sudah ada banyak di dalam genggaman diri, pelit untuk menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada perjuangan-perjuangan, kepada tugas dan tanggung jawab laznya atau amal jariah, zakat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kedua, dari mana asal usul semua harta yang dimiliki? Apakah benar-benar berasal dari sumber yang baik dan halal, yang sedikit pun tidak tercampur dengan yang haram? Yang selanjutnya yaitu kemana kita belanjakan dan manfaatkan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kendati harta yang didapatkan dengan cara yang halal dan jenisnya pun halal, tetapi tidak ada jaminan ketika dilakukan oleh orang yang tidak beriman untuk membelanjakannya kepada hal-hal yang tidak halal. Itu 2 hal yang harus kita muhasabahi tentang kehidupan agama kita, tentang dunia kita juga yang mencakup 3 hal tadi. Dan yang ketiga yaitu ini yang sangat-sangat penting, yaitu masalah akhirat kita yang akan menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya. Dan terkait masalah akhirat ini hanya ada 2 kata, yaitu ikhlaskan niat kita hanya karena Allah dalam semua kata dan amal ibadah kita yang kita lakukan, dan lakukan amal soleh sebanyak mungkin yang dapat kita lakukan. Untuk itulah hidup kita harus berorientasi akhirat. Jangan sampai kita sangat berlebihan mencintai kehidupan dunia ini ketimbang mencintai akhirat. Karena dunia semua isinya akan musnah, termasuk jasad diri kita sendiri. Jadikanlah sukses dunia, sukses akhirat sebagai standar kesuksesan yang hakiki. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Nanti pada hari kiamat akan disempurnakan pahala kalian
Dan siapa yang dijauhkan pada hari itu dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang sukses. Dan tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa Khatib sampaikan sebagai nasihat untuk diri Khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita syukuri nikmat umur yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dapat menghirup udara segar di bulan Muharram tahun baru sekarang 1444 Hijriah. Tahun ini dengan melakukan muhasabatun nafsi, semoga Allah membantu kita, memberikan petunjuk kepada kita dan memudahkan di dalam melakukan upaya meningkatkan kualitas kehidupan kita, dinul Islam kita, dunia kita, akhirat kita, dan semoga hidup kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah wa la hamma illa farrajtah wala daina illa qadaita wala musafiran illa wasalta wala maridan illa syafaita wala mayitan illa rahimta wala hajatan min hawaijid dunya laka ridha walana fiha salahan illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis sholata jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fa. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha faqalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malakum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.